Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita telah membaca dari manzumah Matan al-Ajurumiyah dan telah selesai di muqaddimah dan masuk babul kalam. Sekarang alhamdulillah kita di babul i'rab. Babul i'rabi di sini masuk ke bab yang kedua atau tema yang kedua. Dan bisa dibilang al-i'rab ini adalah inti dari nahwu. I'rab ini adalah inti dari nahwu. Karena kalau kita mengatakan apa ta'rif nahwu, apa definisi nahwu? Nahwu itu adalah perubahan awakhiril kalim, perubahan akhir-akhir kalimat. Jadi yang dibahas di nahwu itu adalah akhir kalimat saja. Kalau ana bilang ja'a rajulun, yang ana bahas itu kenapa ja'a a akhirnya dan rajulun kenapa lun. Ana tidak bahas kenapa ro, kenapa ju, kenapa ja'a, kenapa seperti ini. Yang kita bahas di nahwu itu adalah kenapa ja'a a fathah akhirnya, rajulun dhammah akhirnya. Itulah yang kita bahas. Makanya bisa dibilang babul i'rab ini adalah babun nahwi sebenarnya secara umum. Oleh sebab itu an-nahwi sangat memperhatikan i'rab, sangat memperhatikan i'rab. Dan i'rab mempunyai dua makna. Yang pertama, makna menurut yang kita baca saat ini, yaitu taghyir awakhiril kalim taqdirana lafzan, yaitu makna kita mengetahui perubahan-perubahan akhir al-kalim, kalimat-kalimat, baik secara takdir atau perubahannya ini takdir atau perubahan ini lafzan. Dia berubah secara takdir, dia tidak kelihatan berubah tapi sebenarnya dia berubah. Ini namanya takdir. Lafzan atau perubahannya itu jelas. Nah, ini makna yang pertama. Dan makna i'rab yang kedua adalah penjelasan. Ya akhi, coba i'rab kalimat ini. Ja'a Zaidun. Kita akan mengatakan ja'a fi'lun madi mabniun 'ala al-fathi, Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ini makna i'rab yang kedua, yaitu menjelaskan kalimat itu. Kita jelaskan kedudukannya, kita bilang ja'a fi'lun madi. Kita jelaskan i'rabnya, mabniun 'ala al-fathi. Nah, lalu kita bilang rajulun atau Zaidun atau Muhammadun. Kita akan mengatakan apa kedudukannya di dalam ilmu nahwu. Zaidun di sini fa'il. Apa i'rabnya? Marfu'. Apa tanda rafa'nya? Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ini namanya i'rab mandang makna yang kedua. Baik, yang kita bahas saat ini adalah sebelum kita bisa i'rab dengan makna yang kedua, kita harus mengerti dulu i'rab dalam makna yang pertama, yaitu coba kita lihat qala al-muallif rahimahullah di dalam nazm al-Ajurumiyah, al-i'rabu tagyiru awakhiril kalim taqdirana lafan fadal haddaqtanim. Al-i'rabu, apa i'rab itu? Ini baik pertama ini menjelaskan tentang ta'arif atau definisi. Definisinya tagyiru awakhiril kalim taqdirana lafzan. Sampai di sini. Dan kalau kita bicara tentang dengan bahasa biasa, kita akan mengatakan tagyiru awakhiril kalimi lafzan atau taqdiran. Tagyiru awakhiril kalim lafzan atau taqdiran. Ini lafaz di matan al-Ajurumiyah, lafaz biasa. Karena ini lafaz syair, makanya kadang maju kadang tidak, tetapi maknanya masih sama. Maknanya masih sama. Nah, jadi i'rab itu sekali lagi taghyir awakhiril kalim taqdiran aw lafzan. Apa maksud taghyir? Taghyir di sini artinya adalah perubahan harokat akhir. Kita akan mengatakan ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Sallamtu 'ala al-ustadi, al-ustadu huna, ra'aitu al-ustaza. Nah, al-ustad di sini kadang dia al-ustaza, al-ustadu, al-ustadi. Ini namanya perubahan awakhiril kalim, dan yang berubah adalah awakhir. Awakhir ini jamak dari akhir. Al-kalim ini namanya ismu jam'i. Al-kalim ini kalau satu namanya kalimatun. Paham ya? Kalimatun
Nah, kalau dia tidak menunjukkan angka, menunjukkan banyak kalimat, kita akan mengatakan al-kalim. Nah, kalau kita mengatakan satu kalim, kita mengatakan kalimatun. Nah, jamak kalimatun ini adalah kalimatun. Nah, perhatikan. Jadi kata kalimatun ini mufrad, jamaknya kalimatun. Nah, lalu kalim ini apa, Ustaz? Ini namanya ismu jam'in. Ismu jam'in. Dia kelihatan satu tapi maknanya banyak. Kelihatan satu tapi maknanya jamak. Nah, ismu jam'in. Baik, apa contoh yang lain dari ismu jam'in ya Ustaz? Contohnya adalah kitun. Kalau kita bilang ra'aitu kittan, berarti kita melihat sekelompok, beberapa dari kucing. Kalau kita mengatakan kittatun, berarti kita cuma lihat hanya satu. Makanya kita bilang kitun wa kittatun. Nah, kesalahan yang banyak terjadi adalah orang mengatakan kitun itu laki-laki, kittatun itu perempuan. Salah. Nah, jangan bilang kalimun ini adalah muzakkar dan kalimatun ini kalimat yang mu'annas. Salah. Nah, contoh yang lain adalah namlun dan namlatun. Namlun dan namlatun. Kalau kita bilang an-namlu yamshi fil bait, berarti yang yamshi itu bukan satu aja. Nah, beberapa sekelompok dari nama. Nah, makanya di surat Hud itu apa? Waqalat namlatu apa? Ketika Nabi Daud atau Sulaiman, ketika Sulaiman yang mau berjalan ternyata ada semut. Apa? Waqalat namlatu ya udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Nah, waqalat namlatun. Kalau orang mengatakan ratu semut, karena ini namlatun berarti muannas, mereka menerjemahkan ratu semut. Ini tidak benar. Yang benar adalah waqalat namlatun, ini salah satu semut mengatakan. Salah satu semut, karena tak di sini bukan tak menunjukkan dia, bukan lil ta'nis, tapi tak di sini lil ifrad namanya. Tak di sini tak lil ifrad. Nah, baik, ini diantara contoh-contoh. Banyak lagi contoh-contohnya, tufah dan tufahatun, burtukal dan burtukalatun. Jangan bilang burtukal ini berarti dia muzakkar dan burtukalah ini yang muannas. Mau beli jeruk laki, orang Arab itu punya jeruk laki, punya jeruk perempuan. Mereka bilang dari burtukal berarti mau jeruk yang laki-laki kan. Ini diantara kesalahan orang memahami bahasa Arab. Baik, sampai di sini kita paham insyaallah tagyiru awakhiril kalim. Nah, ini contohnya tadi sudah kita jelaskan, yang berubah terakhirnya. Zaidun, Zaidan, Zaidin, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, al-ustaz, al-ustazah, al-ustadzin. Nah, sekarang yang berubah itu takdir. Yang kita sebutkan tadi itu perubahannya secara lafaz, jelas berubah kan? Zaidun dan din, Muhammadun dan din, al-ustazu, zazi, berubah secara jelas. Nah, apa contoh yang secara takdir? Contohnya adalah Musa. Ja'a Musa. Ra'aitu Musa. Marartu bi Musa. Mau marfu, mansub dan majrur dia sama, Musa. Musa ini tidak berubah, tapi itu tidak berubah secara lafaz, tetapi secara i'rab dia berubah. Secara i'rab dia berubah. I'rab Musa, ja'a Musa kita bilang marfu. Ra'aitu Musa kita bilang mansub karena dia maf'ulun bih. Marartu bi Musa, bahastu an Musa, salamtu ala Musa, qalamu Musa. Musa di sini majrur. Kenapa enggak ada fathah? Kenapa enggak ada kasrah Ustaz? Kenapa enggak bilang Musai? Kita akan belajar kalau akhirnya isim alifun maksurah, dia tidak kelihatan i'rabnya. Dia tidak kelihatan dia mansub, dia tidak kelihatan dia marfu.
Nah, karena akhirnya ini alifun maksurah, dia kayak sukun. Nah, Musa ini kan fathah Ustaz, berarti jelas dia masuk enggak? Yang antum lihat itu alif maksurahnya, jangan lihat sa-nya. Sa itu bukan kalimat akhirah. Musa, sa. Yang antum lihat itu alif maksurah. Tapi paham insyaallah ya? Kalau di jurumnya mengatakan li'rabuhu wa taghyir awakhiril kalimi. Nah, fadal haddak tanim, maka ini adalah ta'rifnya. Kata muallif ini adalah ta'rifnya, igtanim, maka jadikanlah dia ghanimah. Jadikanlah dia kesempatan antum untuk menghafalnya. Igtanim. Di dalam hadis igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah yang 5 sebelum datang 5 perkara. Nah, baik, baru selanjutnya wadzalika tadhkiru litirabi awamirin tadkhulu lil i'rabi. Nah, wadzalika tadhkir, perubahan ini apa sebabnya? Tadi perubahan tadi i'rab itu sudah tahu, arti i'rab itu tadhkir awakhiril kalim, tadhkiran lafzan. Hafal sampai di sini perubahan akhir kalimat secara lafaz atau secara takdir. Nah, sebabnya apa? Wadzalika tadhkiru litirabi awamirin tadkhulu lil i'rab. Dan ittirab huna maknanya ikhtilaf. Ittirab huna ikhtilaf. Artinya littirabi awamilin, karena amil-amil yang berbeda. Tadkhulu lil i'rab, yang masuk kepada i'rab ini. Perbedaan awamil. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, apa maksud awamil? Awamil jamak dari amil. Dan yang dimaksud amil adalah penyebab. Kalau di dalam bahasa nahwu, amil dia yang membuat marfu, dia yang menjadikan mansub, dia yang menjadikan majrur, dia yang menjadikan majzum. Ini disebut apa? Awamil, amil. Kan kita bilang anta min Madinatin. Nah, Madinatin ini kenapa dia majrur? Karena ada amilnya. Apa amilnya? Harfu jar. Mumtaz, barakallahu fiik. Kalau kita bilang ra'aitu Zaidan, kenapa Zaidan mansub? Apa amilnya? Fi'il. Fi'il dia butuh maf'ulun bih. Ra'aitu atau ja'a rajulun. Kenapa rajulun? Dan kenapa marfu? Ada amilnya fi'il. Fi'il ini dia membuat fa'il marfu dan dia membuat maf'ul mansub. Jadi dia tugasnya adalah memarfukan fa'il dan memansubkan maf'ul. Paham insyaallah arti awamil? Kita akan belajar nanti apa contoh-contoh awamil. Seperti mubtada, al-ustadzu. Kenapa dia marfu? Karena ada amil. Tapi amilnya tidak kelihatan. Nah, ini kalau mubtada. Ini misal-misal nanti akan kita belajar insyaallah maf'ulun bih, maf'ulun li ajlihi, zarfu zaman, zarfu makan. Ini fungsi-fungsinya berbeda. Ada yang masukkan, ada yang menjururkan, ada yang memarfukan dan mengajizumkan. Nah, karena perbedaan amil-amil yang masuk kepada kalau bahasa matan jurumnya ikhtilaf fil awamilil dakhilah alaiha. Nah, karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Amil-amil masuk kepada alaiha ini kembali kemana-mana? Kembali kemana? Kembali ke awamil al-kalim, awakhiril kalim. Awakhir ini jamak. Allati tadkhul alaiha, masuk yang masuk kepada kalimat-kalimat. Masuk ke kalimat-kalimat. Nah, baik. Jadi kalau bahasa biasanya adalah al-i'rab wa taghyir awakhiril kalim bi ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Ini bahasa biasanya. Tapi kalau bahasa lagunya kita bilang al-i'rab wa taghyir awakhiril kalim taqdiran lafzan hadal hadat tanim wa dzalika taghyirul ittirabi awamil tadkhulu lil i'rabi. Jadi bait 1 dan bait 2 disebut apa? Ta'rif. Dari ta'rif ini kita paham artinya takdir awal lafaz. Bagaimana perubahannya? Apa itu i'rab takdiran apa itu i'rab takdir awakhiril kalim? Bagaimana berubahnya? Lafzan atau takdiran? Apa sebabnya? Berarti ini beberapa pertanyaan. Apa itu i'rab takdir awakhiril kalim? Pertanyaan kedua, bagaimana perubahannya? Lafzan atau takdiran? Takdiran atau lafzan? Kaifa takdir? Terus limadza yataghayyar? Nah, pertanyaan selanjutnya limadza? Kenapa?
Al-ittirabi awamirin tadkhulu lil i'rabi. Berapa pertanyaan di i'rab ini? Apa? Ada, ma huwa, terus kaifa dan limada yataghayyar. Barakallahu fiik. Fahimtum insyaallah di sini. Baik. Selanjutnya, aqsamuhu arba'atun tu'ammu raf'un wa nasbun thumma khafdun jazmu. Aqsamuhu. I'rab itu ternyata dalam ilmu nahwu itu, kalau kita orang Indonesia mengenal dhammah, fathah, kasrah, sukun, dan itu sebagian yang mengenal seperti itu. Kebanyakan mengatakan baris depan, baris bawah, baris atas, baris mati. Nah, itu namanya harokat. Itu bukan i'rab. I'rab itu terbagi menjadi 4. Irba'atun tu'ammu, yang menjadi imam. Tu'ammu disebut yang diimamkan. Tu'ammu menjadi pemimpin, atau 4 bagian pokok dari i'rab. 4 bagian pokok dari i'rab. Maksudnya aqsamuhu arba'atun tu'ammu, yaitu 4 bagian pokok. 4 yang menjadi imam, menjadi inti dari i'rab itu apa? Raf'un wa nasbun summa khafdun jazmun. Ada berapa? 4. Raf'un, nasbun, dan khafdun dan jazmun. Baik, raf'un ini tanda rafa itu. Rafa itu adalah sebuah istilah. Tanda paling terkenalnya adalah dhammah. Nasbun ini adalah istilah. Tanda paling menonjolnya adalah fathah. Khafdun ini istilah. Tanda paling menonjolnya adalah kasrah. Jazmun ini istilah. Tandanya paling besar adalah sukun. Jadi raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun itu bukan hanya dhammah, tapi dhammah itu hanya sebagai salah satu tandanya. Baik, kita bilang i'rab itu bukan dhammah, kasrah, dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Bukan itu saja, tetapi anak ketikan enggak apa-apa ya. Kemarin sama Ustaz Mus'ab. Baik, kita lanjutkan. Raf'un wa nasbun thumma khafdun jazmu. Ini namanya, yang namanya perubahan akhir itu ada 4 saja. Kalau bagaimana, dalam bentuk apa dia perubahannya? Dia berubah kayak apa? Dia berubah kadang marfu, i'rab itu berubah kadang mansub, berubah jadi majrur, atau berubah jadi majzum. Nah, ini masih dari pertanyaan jawaban dari ta'rif. Seperti apa perubahannya? Dia akan berubah ke marfu. Ada berapa perubahannya? Ada 4 saja. Gak ada yang kelima, gak ada yang keenam. Cuma 4 saja. Jadi nahwu itu adalah i'rab. Kalau sudah tahu perubahan yang 4 ini, marfu, mansub, majrur, dan majzum, udah antum nahwi. Masya Allah, cepat sekali ya jadi nahwi. Sudah menguasai marfu, mansub, majrur, dan majzum. Sudah antum sudah kuasai. Semua bahasa Arab itu berubah cuma ini aja. Gak ada yang lain. Ya Ustaz, susah saya Ustaz. Kenapa? Karena bahasa Arab itu kok berubah-ubah akhirnya. Kadang bilang baitun, baitan, baitin. Kapan bilang seperti itu? Udah, antum belajar marfu, mansub, majrur, dan majzum, udah antum kuasai. Tapi bagaimana tahu kenapa dia marfu, kenapa dia mansub, kenapa dia majrur, kenapa dia majzum? Ini butuh waktu yang lama. Sebenarnya gampang sekali, cuma tahu marfu, mansub, majrur, dan majzum. Ini saja kuasai. Masya Allah antum nahwi. Tapi untuk sampai bisa ini marfu, mansub, majrur, dan majzum, ini butuh pembelajaran yang terus menerus. Butuh belajar, butuh menguasai matan jurumiyah. Karena setelah kita belajar bab i'rab dan bab alamat ini, kita akan mengetahui bab mubtada. Nah, ini kalau udah masuk bab mubtada fa'il, kita akan ketahui, oh kenapa dia marfu, kenapa dia mansub, kenapa dia majrur, dan kenapa dia majzum. Nah, ini masih sebenarnya pengenalan nahwu secara umum. Kita harus menguasai dulu i'rab, apa itu i'rab, apa itu perubahannya, bagaimana perubahannya, terus sebab perubahannya, dan seperti apa perubahannya. Seperti apa perubahannya? Raf'un, nasbun, dan khafdun, dan jazmun. Baik, kita ingat pelajaran yang lalu di babul kalam. Kalimat dibagi menjadi berapa? Kalimatun dibagi menjadi 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Itu
itu adalah murni, yang tiga ini yang kita bahas secara seluruh di dalam nahwu. Di dalam bahasa Arab sudah sebuah kalimat itu pasti terdiri dari isim, fi'il, dan harf. Nah, sekarang setelah tahu yang akan kita bahas itu, pokok bahasan kita isim, fi'il, dan harf saja. Nah, isim, fi'il, harf ini akan berubah. Makanya kita langsung bahas babul i'rab. Itu hubungannya. Kenapa babul kalam terus babul i'rab? Nah, intinya kita harus babul kalam harus mengerti isim, fi'il, dan harf. Yang tiga ini adalah pokok pembahasan nahwu. Nah, yang tiga ini akan berubah-ubah. Isim akan berubah. Nah, perubahannya itu seperti apa? Kata mu'allif, fal awwalani duna raibin waqa'a fil ismi wal fi'lil mudhari'i ma'ah. Fal awwalani, dua bagian yang pertama. Apa dua bagian yang pertama? Raf'un wa nasbun. Duna raibin waqa'a, tanpa diragukan lagi, pasti terjadi. Fil ismi wal fi'li. Nah, namanya rafa' dan nasab ini bisa ada di fi'il dan isim. Isim dan fi'ilnya tidak semua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' saja. Karena fi'il itu dibagi menjadi tiga, madi, mudhari' dan amar. Madi mabni. Enggak ada kita bilang marfu', mansub, majrur. Nah, jadi di sini kita akan mengatakan babul i'rab, lawannya babul bina. Nah, jadi ketika antum bahas babul i'rab, antum akan lupakan babul bina. Fi'il madi mabni bukan bahasan kita. Fi'il amar mabni bukan bahasan kita. Terus domir mabni tidak masuk pembahasan marfu', mansub, majrur, dan majzum. Isim isyarah mabni tidak akan jadi hadza, hadzu, hadhi, tidak akan. Terus isim istifham mabni kam saja, mada saja, nggak ada madu, mada, madi, madi lagi, nggak ada kam, kamu, kami, nggak ada. Berarti pembahasan mabni itu sudah di luar, sudah ya. Ibaratnya ada i'rab, ada mabni. Baik, sekarang babul i'rab mabni kita taruh dulu di samping, nanti kita bahas lagi. Baik, sekarang raf'un wa nasbun itu di isim dan di fi'il. Nah, fi'il mudhari' wal ismu qad khussisa bil khaddi kama qad khussisa al fi'lu bi jazmin fa'lama. Isim itu qad khussisa bil khaddi, artinya dikhususkan dengan jar, atau jar itu, khafdu itu khusus untuk isim, dan fi'il itu khusus untuk jazm. Baik, lihat ada al-fi'il nih, raf'un, nasbun, khafdun, dan jazmun. Raf'un wa nasbun isim dan fi'il bisa. Isim dan fi'il marfu', isim marfu' ja'a rajulun. Terus mansub itu rajulan, marfu bi rajulin. Rafa'. Kalau fi'il yang marfu' yaf'alu. Isim dan fi'il mudhari' sama, boleh marfu'. Tetapi majrur hanya buat isim saja. Ra'aitu marartu bi Zaidin, sallamtu ala Muhammadin. Enggak ada yaf'ali. Enggak ada ja'i atau kuli. Enggak ada kuli. Yang ada kuli, ada ya terakhir. Enggak ada kuli. Nah, berarti majrur ini khusus isim. Dan terakhir majzum. Yaf'al, enggak ada baitun, antum tulis bait disukun. Ini tulisannya bukan bacaannya. Kalau baca kita boleh bait, zaid, tetapi tulisan aslinya adalah zaidun dan baitun. Dia tidak boleh sukun. Baik, jadi Ustaz, isim, fi'il, dan harf babul kalam ada 3. Nah, isim sudah keruan bagiannya, raf'un wa nasbun dan apa? Dan khafdun. Nah, khafdun ini cuma khusus isim. Sedangkan fi'il bagiannya sudah jelas, raf'un wa nasbun dan jazm. Nah, bagian harf mana? Kok isim dan fi'il aja? Cari habis terus bab i'rab ini. Mana dia? Al-harf. Mana bagiannya dari raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun?
Tidak ada. Huruf itu mabni atau mu'arab? Mabni. Mabni. Karena dia mabni sudah tidak ada bagiannya dari babul I'rab. babul i'rab. Baik. Sampai di sini dulu ya penjelasan kita secara singkat. Insyaallah ini sangat mudah difahami. Yang lebih detail insyaallah kita perlu papan nanti babu alamatil i'rab. Jadi kita pahami sekarang ta'rif, definisi dari i'rab itu. Yang kedua aksam. Aksamnya. Lalu ketiga bagian isim apa, bagian fiil apa. Paham insyaallah sampai di sini. Barakallahu fikum. Kita tutup rekamannya. Kita baca dari kitab yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.